Kali ini saya akan memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yesiana Palankian. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Jadi saat ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Hari ini hari Jumat, ya, tanggal 26 Juli 2024. Nama guru Ibu Yesiana Palankian. Oke, mata pelajaran matematika ya Ibu. Kita satu rumpun matematika di SMP Negeri Lamatuelu kelas 9. Percakapan kita ini dibatasi oleh waktu kira-kira 15-20 menit ya Ibu. Oke, baik. Jadi tujuan percakapan prasupervisi ini, jadi saya akan melihat proses pembelajaran dan kompetensi apa yang akan dikembangkan di dalam kelas. Baik, yang pertama saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Ibu dalam proses belajar di kelas nanti. Baik Ibu Rini, jadi tujuan pembelajaran dari materi bilangan berpangkat yang saya menggunakan pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran discovery learning. Murid diharapkan dapat memahami pengertian bilangan berpangkat dan juga menentukan bilangan berpangkat 0 dan juga menentukan bilangan berpangkat negatif dengan benar, aktif, disiplin dan juga bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran ya Ibu. Ya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu itu apa? Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak saya capai, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, diferensiasi proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Jadi berdasarkan kesiapan belajar ini saya membagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama untuk murid yang sudah paham dengan materi bilangan berpangkat bilangan bulat, sehingga saya akan memberikan soal LKPD dan mereka akan mengerjakannya secara mandiri. Kemudian kelompok yang berikut untuk murid yang mulai memahami, sehingga dalam kelompok ini murid akan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Kemudian jika murid tersebut belum menemukan solusi dalam kelompok tersebut, saya akan membantu mereka menyelesaikan kesulitan mereka. Saya juga akan sesekali untuk mengontrol murid yang mulai memahami tersebut. Yang kelompok yang berikut untuk murid yang belum memahami materi tersebut, sehingga saya akan mendampingi penuh murid yang belum memahami tersebut, membantu mereka untuk menyelesaikan LKPD. Jadi LKPD itu juga akan punya soal yang berbeda-beda. Untuk murid yang sudah paham, tingkat kesulitannya berbeda dengan 2 kelompok lainnya. Dari hasil yang akan mereka buat itu, jika dalam kelompok tersebut sudah memenuhi standar, maka saya akan memberikan pengayaan. Jika ada kelompok yang belum memenuhi standar, maka saya akan memberikan remedial dengan tujuan agar semua murid dapat memahami dengan baik dan benar materi tentang bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang pertama. Yang kedua, saya akan melakukan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam hal ini pengembangan karakter murid untuk memiliki kesadaran diri dan juga sosial dan juga berelasi dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi ada 2 ya area pengembangan.
Jadi yang pertama tadi dalam proses, jadi proses diferensiasi, bagaimana bantuan yang akan diberikan oleh ibu sebagai guru, tentunya ada perlakuan yang berbeda dari ketiga kelompok ini, yang sudah memahami, mulai memahami dan belum memahami ya. Tadi juga saya mendengar ada asesmennya, bagaimana LKPD-nya itu soalnya berbeda-beda dan itu memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan apabila itu belum terpenuhi, misalnya ada yang belum mencapai standar, tadi ada remedial, terus yang sudah mencapai standar itu sudah akan dilakukan pengayaan. Oke, baik. Yang kedua adalah bagaimana ya pengembangan karakter. Ya, tentunya di sini yang saya dengar tadi yaitu siswa lebih lagi memiliki kesadaran diri, kesadaran sosial dan berelasi. Oke, baik, luar biasa Ibu. Jadi kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan? Oke, baik. Jadi untuk memenuhi tujuan pembelajaran dan area pengembangan, strategi yang akan saya buat, yang pertama, rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Yang berikut, media pembelajaran dalam bentuk PPT dan LKPD berdasarkan kesiapan belajar murid atau readiness. Yang berikut, saya akan menggunakan strategi pembelajaran saintifik dan juga model pembelajaran discover learning. Oke, baik. Tadi ada rencana pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, ada media pembelajaran melalui PowerPoint dan LKPD yang memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Yang ketiga adalah pendekatan saintifik ya, dan model pembelajaran discovery learning. Yang itulah strategi yang disiapkan oleh Ibu. Dari strategi yang sudah disampaikan tadi, Ibu ingin saya membantu mensupervisi proses pengembangan pembelajaran bagian mana terkait dengan prosesnya, penilaiannya, model pembelajarannya, atau ada hal-hal lain selain yang Ibu sudah sampaikan. Oke, baik. Jadi saya ingin Ibu membantu saya dalam supervisi ini proses diferensiasi dan juga sosial emosionalnya. Oh, oke. Jadi Ibu ingin dibantu saya untuk mensupervisi dalam proses ya, proses pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Ibu. Dari proses prasupervisi ini, kira-kira apa harapan Ibu? Dari prasupervisi ini, saya mengharapkan dapat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan apa yang sudah saya buat, sesuai dengan perencanaan yang sudah saya siapkan. Oke, luar biasa Ibu. Rencananya kapan Ibu akan laksanakan? Jadi saya akan masuk di kelas 9B nanti hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pada jam ketiga dan keempat. Oke, baik. Menyepakati bersama ya, akan ditandatangani saya sebagai supervisor dan ini Ibu Yesi sebagai guru yang akan disupervisi. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sampai ketemu hari Senin Ibu Yesi. Ya, Ibu. Terima kasih.